kegiatan atau seni. Jadi ada unsur seni di sini. Ada unsur art. Kemudian definisi yang lain itu adalah seni. Ya, jadi ada unsur seni, seni dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan memproduksi makanan bergizi untuk badan dan makanan berupa keindahan untuk jiwa. Saya tidak tahu kemarin sudah disampaikan ini atau belum. Ya, jadi seperti ini artinya. Kemudian istilah hortikultura itu sendiri menunjukkan sistem produksi kebutuhan hidup sehari-hari akan komoditas ini tadi, sayur, buah, dan tanaman hias. Tapi kemudian nanti akan berkembang. Kemudian ini budidaya tanaman, jadi semua jenis tanaman, sayur, buah, dan tanaman hias di kebun. Nah, ini tadi, di kebun atau sekitar tempat tinggal atau di lahan perkarangan. Batasan-batasannya semula seperti itu, namun sekarang itu lingkupnya itu sudah semakin luas, bahwa yang namanya hortikultura itu tidak hanya terbatas di kebun sekitar rumah, tetapi suara apa ya ini ya? Tetapi sampai di luar pekarangan rumah, bahkan sampai area yang sangat luas. Nah, ini pengertian itu kemudian berkembang. Tidak hanya kalau seni tetap ada unsur seninya, kemudian komoditasnya itu sayur, buah, tanaman hias, tapi ini lebih berkembang lagi. Tidak hanya yang dianggap tanaman-tanaman pekarangan. Nah, sekarang lebih luas lagi, tidak hanya terbatas di kebun, tetapi diusahakan dalam area yang sangat luas. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri dari hortikultura, ini kos persatuan areanya biasanya tinggi atau mahal. Jadi biaya untuk pengelolaannya itu dalam satu area yang sama dibanding dengan tanaman perkebunan misalnya itu lebih mahal. Kemudian intensif dalam modal dan tenaga. Intensif dalam modal dan tenaga. Kemudian jenis tanamannya ini bisa dimasukkan dalam ketiga golongan ini tadi. Kemudian ini dipanen dan dikonsumsi dalam keadaan segar. Pada umumnya dalam keadaan segar. Sehingga ini biasanya waktu antara panen dengan sampai konsumen itu singkat dan mudah rusak. Kemudian bukan sebagai kebutuhan pokok. Bukan sebagai kebutuhan pokok, bukan sebagai makanan pokok. Tetapi di sini lebih memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Nah, estetika tadi. Kemudian memberikan kepuasan dari segi estetika. Jadi ada unsur seni tadi, ada artnya tadi. Meskipun tidak semua komoditas seperti itu ya. Kemudian harganya fluktuatif ini hanya kebanyakan. Harganya fluktuatif, kemudian pasarnya juga fluktuatif. Kenapa tulisannya salah saya ya? Kemudian diproduksi dalam satu area yang luas, maksudnya kok tinggi, dan dapat memberi kepuasan dari segi estetika sehingga ini harganya mahal dan ini konsumennya itu terbatas. Ciri-cirinya komoditas hortikultura itu adalah seperti ini. Nah, sekarang fungsinya, fungsi hortikultura.
aspek kepentingan akan komoditasnya. Ini komoditas penyedia nutrisi dan gizi. Digunakan dalam bentuk segar, misalnya berupa daun, akar, batang, buah, bunga, buah misalnya. Kemudian komoditas penyedap makanan, misalnya ini masuk sayuran dan rempah. Kemudian komoditas penyedia kesegaran, kenyamanan, kelembutan, keindahan, hiburan, kegemaran, dan sebagainya. Kelompok ini bersifat abstrak, terutama dibutuhkan untuk kesehatan fisik dan mental. Itu. Nah, itu yang kedua, aspek kepentingan seni, bisnis, dan sains hortikultura. Dari segi seni hortikultura itu menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, memproduksi, dan memasarkan komoditas yang dihasilkan. Nah, contohnya apa ini? Contohnya misalnya tanaman hias. Nah, ini permintaan dan keadaan lingkungannya itu selalu berubah. Terjadi kesenjangan supply dan demand-nya, permintaan dan penyediaannya, dan ini menentukan pendapatan. Contohnya yang gampang saja, yang baru saja ini jadi booming, ya mungkin kemarin sudah Bu Darmanti sebutkan, ada yang namanya apa? Tanaman hias yang harganya kemarin baru saja itu cukup mahal. Mungkin ada yang memperhatikan? Halo? Iya, Bu. Ada yang tahu ini apa contohnya? Janda bolong, Bu. Janda bolong, Bu. Janda bolong. Itu kan sebenarnya hanya tanaman merambat ya, liana yang gampang sekali, tapi katanya harganya luar biasa. Kemudian juga ini apa namanya, keladi ya, lompong-lompongan itu ya, ada yang besar sekali katanya sampai jutaan gitu. Karena yang membeli artis atau pejabat. Dan padahal kalau di desa itu kan banyak, dan itu untuk makanan apa namanya? Makanan ikan apa? Ikan gurame. Ya, tapi kemudian harganya itu dimainkan karena ada ini apa namanya? Ada trigger-trigger tertentu. Seperti itu janda bolong gitu. Itu tahu enggak kenapa namanya janda bolong? Ada yang tahu? Berlubang, Ibu. Daunnya berlubang. Kenapa kalau berlubang kok dikasih janda, diberi nama janda? Itu tuh kan katanya itu tuh dari bahasa Jawa. Bahasa Jawanya daun itu apa? Bahasa godong. Godong. Kalau bahasa kromonya godong? Kromo inggil. Bahasa Jawa itu kan bertingkat-tingkat ya. Kalau godong itu kan bahasa nguko. Kalau bahasa kromonya apa? Pernah dengar enggak? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar? Ada yang rumahnya Jawa Tengah, Solo, sekitarnya? Ron, mboten, Bu. Ron, ye. Ini siapa yang bisa menjawab Ron? Ini Mbak Retno, Bu, ini. Retno. Rumahnya di mana, Mbak? Pati, Bu. Pati. Oh, lo Pati ngerti Ron. Iya bener Ron. Bahasa kromone godong itu kan Ron. Ron podo bolong. Podo itu kalau bahasa Indonesia kan pada gitu ya, banyak bolongnya. Jadi rondo bolong. Nah, kemudian kemudian mengucapkannya cepat, rondo bolong. Nah, rondo terus di bahasa Indonesia kan janda lah, kan sebenarnya nggak nyambung banget ya. Nah, jadi janda bolong. Padahal itu kan liana, tanaman merambat biasa itu. Kalau di tempat-tempat tertentu itu dipakai untuk makanan ternak. Ya. Tapi karena ada trigger-trigger tertentu, kemudian orang ikut-ikut,
Ya apa namanya? Jadi harganya seperti itu, ndak rasional banget. Itu kan seperti dulu itu apa? Gelombang cinta ya. Masih sudah pada tahu belum? Dulu masih umur Iya, Bu. berapa ya? Betul. Iya, Ya, Bu. itu kan dulu Pas pernah SD. pas SD. Ya, itu kan sampai harganya juga luar biasa seperti itu. Apa namanya? Terus sekarang tuh yang lain apa yang merah-merah itu namanya apa? Daun-daun yang merah itu apa namanya? Aglonema. Oh, aglonema yang macam-macam yang apa namanya? Namanya macam-macam, warnanya macam-macam. Padahal itu kan tanaman-tanaman yang mudah saja dibudidayakan itu. Gampang saja. Aglonema itu asal tanahnya aerasinya baik, aerasi ya. Kemudian tidak sampai kering ya itu nanti anakannya banyak, diperbanyak bisa. Tapi katanya ada yang daunnya sampai harganya dihitung per daun gitu ya. Berapa ratus ribu. Wah, kalau saya itu yang bagus jadi tidak bagus kalau yang mahal-mahal seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu bagian dari hortikultura. Bisa dimainkan antara nah nanti itu tidak akan bertahan lama biasanya. Ya, itu politik dagang juga ada macam-macam penyebabnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau sekarang sedang booming itu buah apa yang dari Kalimantan? Ada yang tahu? Yang seperti durian tapi kecil tuh? Cempedak, bukan. Bukan cempedak. Kalau cempedak itu kan kayak nangka ya. Ini kayak durian. Buah lay, tulisannya LAY katanya. Ya, itu kan sekarang baru booming-boomingnya seperti itu. Itu contohnya. Bagaimana tanaman produk hortikultura itu sering tidak stabil. Kadang-kadang di luar nalar harganya ya. Nah, kemudian ini tadi belum. Ini aspek kepentingan penentuan dapat. Kemudian aspek kepentingan seni, bisnis, dan sains hortikultura. Dari segi bisnis, hortikultura ini melayani kebutuhan dan kesukaan konsumen. Nah, ini kemudian munculkan adanya keuntungan agribisnis. Ini kalau yang namanya sukaan itu kadang-kadang orang beli dengan harga yang tidak rasional. Nah, itu dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha hortikultura itu untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian dari segi sains dan ilmu pengetahuan, hortikultura itu berkembang sejalan dengan penemuan dan perkembangan berbagai ilmu terkait budidaya, pupuk, kemudian teknik pendinginan, penyimpanan, teknologi benih, propagasi, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang juga ini, Anda pernah melihat namanya tanaman widuri? Dulu mungkin pernah praktikum morfologi itu kan. Nah, itu bunganya ya. Bunganya warnanya apa? Ungu sampai pink, Bu. Ungu sampai pink. Nah, itu apa namanya? Bunganya bagus ya. Bagus enggak menurut Anda, Mbak? Bagus. Bagus, Bu. Bunganya bagus. Kemudian sosok tanamannya itu kan juga sebenarnya bagus ya. Kemudian warna daunnya yang agak keperak-perakan. Nah, itu sebenarnya kenapa itu tidak jadi mahal ya padahal bagus. Itu karena mudah didapat, kemudian seringkali dianggap gulma. Coba itu ada orang yang memanipulasi itu ya, kemudian ini bunga apa namanya tanaman hias yang mahal misalnya di pot.
Ya, itu bagi orang-orang yang ada unsur hobi, kemudian ya tidak tahu kalau itu sebenarnya di pinggir-pinggir itu kali itu banyak, ya berarti mau aja beli mahal. Seperti itu. Terus dulu itu pernah booming juga tanaman buah, tanaman tin. Pernah mendengar? Buah tin? Iya, Bu, pernah. Nah, dulu kan sempat booming juga, mahal banget. Macam-macam, ada yang namanya Yordania lah, ada yang macamnya Bu Darman tidak tahu. Tetapi ada yang lokal, kalau yang lokal tuh mirip-mirip dengan awar-awar sebenarnya, karena ara itu termasuk ara. Sekeluarga, cuma kalau awar-awar itu enggak enak dimakan, pahit. Kalau tin itu enak. Nah, kalau yang jenis-jenis lokal itu banyak ditemukan, gampang diperbanyak. Kemudian boomingnya dulu kan enak rasanya gitu ya, manis gitu. Katanya seperti itu. Yang viral itu seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri merasakan, saya ikut menanam ya, itu ya rasanya kayak gitu, menurut saya enggak enak. Gitu. Pernah mungkin saya pernah cerita ya, Bu Darmanti dapat oleh-oleh dari Melbourne, cutting dari potongan batang tin itu. Kemudian saya tanam di sini. Kalau di sana, di Australia sana itu pohonnya besar sampai setinggi rumah gitu. Jadi untuk berbuah itu butuh waktu yang lama. Nah, ini uniknya itu karena bunganya enggak kelihatan. Jadi bunganya bunga yang terkurung di dalam tuh, istilah morfologinya apa nanti lupa. Nah, anehnya itu ketika dibawa ke Semarang itu saya tanam tidak hitungan tahun, bahkan dari stek itu saya tanam itu hanya 3 bulan itu sudah berbuah. Jadi itu yang ngasih yang orang sana itu ya agak saya foto, itu saya perlihatkan lu sudah berbuah. Ya terkaget-kaget. Ya, ternyata faktor lingkungan, dugaan Bu Darman itu karena faktor lingkungan di sini jadi cepat berbuah. Nah, ini di sini ada latar belakang fisiologinya ya. Ada latar belakang fisiologinya kenapa berbuah. Namun ketika tanaman itu sudah agak besar, sudah berbuah, itu tiba-tiba mati semua. Padahal sebelumnya sudah ditawar mau dibeli orang, 1 stek, 1 batang tuh ratusan ribu. Tapi waktu itu saya masih wah eman-eman gitu. Tapi begitu mati semua, enggak bersisa. Nah, ternyata dugaan saya itu karena terserang jamur. Jadi akarnya itu busuk dan ada jamurnya. Nah, itu ternyata mungkin karena perbedaan lingkungan dan ternyata tidak tahan dengan jamur yang di iklim tropis. Nah, itu sempat mahal. Nah, itu saya mencontohkan bahwa buah yang sebenarnya menurut saya tidak enak ya. Manis ya, ada manisnya, tetapi ya enggak, kalau saya lebih suka jambu daripada tin. Itu harganya bisa sedemikian mahalnya. Tuh. Kemudian penggolongan tanaman hortikultura, tadi sudah buah-buahan, kemudian sayuran, tanaman hias. Nah, semula seperti itu. Semula hanya 3 itu. Kemudian dimasukkan juga tanaman orbat dan landscape arsitektur. Nah, landscape arsitektur itu dimasukkan dalam hortikultura. Nah, jadi kalau tanaman orbat jelas ya. Kemudian kalau landscape arsitektur itu menggunakan tanaman tertentu dipadu dengan elemen lain untuk menghasilkan keindahan. Itu masuk hortikultura. Ya, kemudian dengan aspek utama adalah menutup permukaan tanah atau rumput. Ini perkembangan yang ke belakang ini. Masuk dalam hortikultura. Contohnya kayak gini. Ya, kayak gini ini masuk dalam
hortikultura. Makanya nanti di akhir kuliah-kuliah materi terakhir itu ada materi tanaman hias indoor dan outdoor, kemudian ada tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Kebetulan Bu Darmanti ini yang sudah banyak praktek tentang ini. Kemudian ada khusus tentang anggrek. Kemudian ada tanaman obat dan sayur ya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan hal-hal seperti itu. Kalau dulu itu mata kuliah hortikultura itu tugasnya nanam. Nah, sekarang Anda online gini gimana ya mau? Oke, kemudian pengendalian lingkungan untuk tanaman hortikultura ini bisa dengan rumah kaca. Tujuannya ada modifikasi lingkungan, memberikan lingkungan tumbuh yang sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh-contoh rumah kaca. Kalau di lab kita di kebun percobaan itu namanya apa? Biasa Anda mengenal sebagai apa itu? Yang di sebelah kandang lab hewan. Ada yang menyebutnya kebun percobaan gitu ya, karena tidak memenuhi kriteria ini. Sebenarnya kita tuh punya loh greenhouse yang seperti ini. Ada yang tahu tempatnya? Tempatnya di mana? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, ini anak biologi belum tahu. Kalau dulu itu sebenarnya di yang gedung apa itu yang dekat kantin itu namanya gedung apa? Geotermal. Ya, dulu di situ tuh greenhouse seperti ini, tetapi karena dipakai untuk geotermal itu kemudian dirobohkan dan diganti. Itu kan gedung yang menyumbang Pertamina kalau tidak salah, kemudian dipindah. Pindahnya itu di dekat Fakultas Psikologi yang sekarang. Tahu enggak Fakultas Psikologi yang baru? Tahu, Bu. Nah, Iya, itu tahu. tahu ya. Tahu, Bu. Itu seberang jalannya itu mungkin ada, kalau Anda perhatikan seberang jalannya agak ke sana sedikit, itu ada greenhouse kecil. Nah, sayangnya itu anak biologi itu enggak pernah ada yang mau penelitian di sana. Nah, malah dulu itu karena tidak dipakai, daripada tidak dipakai itu ada mahasiswa pertanian yang pinjam waktu itu Bu Darmanti masih koordinator lab BSFT, ya itu saya pinjamkan daripada tidak dipakai. Jadi justru yang pakai itu anak-anak pertanian. Nah, ini kalau nanti Anda mau penelitian sudah offline ya, mungkin bisa di sana. Ada sumurnya juga, cuma dulu itu Fakultas Psikologi kan belum di situ, jadi memang masih sepi. Nah, tapi kalau sekarang sudah lumayan ramai di situ. Nah, ini contoh-contohnya. Ini rumah plastik kalau Anda mau praktek sendiri. Ini pakai plastik UV namanya. Ini plastik UV ini bisa bertahan sampai lebih dari 7 tahun kalau Bu Darmanti pakai. Khusus ya, jadi bisa menahan radiasi sinar UV. Sama, ini bisa juga pakai paranet. Nah, kalau paranet itu untuk mengurangi intensitas cahaya. Di kebun percobaan kita kan pakai ini. Cuma sering tidak dibersihkan, jadi di atasnya tertampung sampah-sampah dari guguran daun. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana seperti ini. Anda bisa membuat kalau penelitian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke perbanyakan tanaman hortikultura atau propagasi. Ya. Ini mungkin bisa
propagasi, istilahnya propagasi atau perbanyakan ya, perbanyakan propagasi sama, tapi kalau di hortikultura itu kalau nanti Anda baca-baca buku hortikultura itu pakai istilahnya itu propagasi atau perbanyakan. Propagasi, perbanyakan atau reproduksi. Ya, ini merupakan proses mempertahankan jenisnya sebenarnya. Nah, itu bisa seksual dan aseksual. Nah, kalau yang seksual ini mungkin sudah disinggung juga di fisiologi dan ini apa namanya, embriologi tumbuhan. Ya. Jadi kalau cirinya seksual di sini ada penyerbukan. Penyerbukan itu bisa penyerbukan self atau cross. Kemudian ada pembuahan atau fertilisasi. Apa bedanya penyerbukan dengan pembuahan atau fertilisasi? Ada yang tahu? Seringkali ini dianggap sama, padahal beda. Ada yang tahu bedanya penyerbukan dengan pembuahan atau fertilisasi? Izin menjawab, Bu. Silakan, Mbak siapa ini? Ulul. Ulul, Mbak Ulul. Gimana Mbak Ulul? Kalau penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Terus kalau pembuahan itu masuknya bertemunya gamet jantan dan gamet betina di dalam ovarium itu. Betul. Ya, ini seringkali dianggap sama, padahal kan hal yang berbeda. Nah, penyerbukan itu bisa self, bisa cross, bisa sendiri bunga dalam satu bunga, bisa juga bunga yang lain dalam satu pohon. Nah, kemudian dari penyerbukan pembuahan ini kemudian dihasilkan biji, dan biji itu kemudian menjadi tanaman baru. Kalau yang aseksual itu tidak didahului dengan adanya penyerbukan dan pembuahan. Jadi yang dipakai adalah bagian vegetatif dari tanaman. Nah, ini nanti teknisnya itu bisa macam-macam, bisa stek, bisa sambung, bisa kultur jaringan dan lain-lain untuk mendapatkan tanaman yang baru. Dan ini bedanya apa? Hasilnya dari seksual dan aseksual. Bedanya apa? Kelebihan dan kekurangannya apa? Dari sini menurut Anda? Bedanya dulu. Sebutkan namanya, Mbak. Saya Ulul Khairiyah, Bu. Oh, Ulul lagi, nggih. Gimana? Kalau yang seksual itu cenderung bervariasi dan hasilnya kadang ada yang unggul, kadang yang ada yang sama, dan kadang ada yang rendah gitu. Tapi kalau vegetatif itu cenderung sama. Gitu. Cenderung sama dengan induknya. Dengan induknya, ya seperti itu. Contohnya kalau Bu Darmanti pernah baca, itu kalau apel Malang itu dulunya itu katanya dari yang saya baca hasil dari adanya mutasi. Kemudian hasilnya kok bagus. Nah, selanjutnya untuk menjaga biar tanamannya itu buahnya tetap sama, itu kemudian perbanyakannya itu selalu dengan vegetatif, seperti itu. Jadi yang namanya mutasi, nah ini seringkali tadi seperti Mbak Ulul bilang, kadang-kadang kan hasilnya berbeda dengan induknya ya. Karena ada dua sifat yang berbeda tadi. Kalau kebetulan pas yang muncul baik-baik, yang baik ketemu yang baik, jadinya lebih baik. Tapi kadang-kadang yang ketemu yang jelek dan jelek, misalnya buahnya kecil tetapi manis, kemudian yang satu buahnya besar tetapi tidak manis lah. Kalau ketemu yang besar dan kebetulan manis ya itu dipertahankan. Tapi kalau ya sudah kecil enggak enak kan gitu. Nah, secara ekonomi juga hasilnya tidak akan bagus. Nah, kemudian untuk selanjutnya biar
sifat yang bagus itu tetap menetap, itu biasanya dengan aseksual tadi. Kemudian reproduksi seksual itu cara yang paling umum digunakan untuk membiakkan tanaman yang mempunyai sifat menyerbuk sendiri. Juga digunakan untuk tanaman yang penyerbukan silang. Dan ini dianggap sebagai satu-satunya cara yang mungkin dilakukan dan praktis untuk jenis-jenis tanaman tertentu. Misalnya jagung, kedelai, kacang tanah, padi misalnya. Nah itu kalau tanaman-tanaman seperti ini biasanya reproduksinya adalah reproduksi seksual. Kemudian keuntungannya ini murah dan mudah dalam penyimpanan, terutama untuk tanaman-tanaman yang memiliki jenis benih ortodok. Masih ingat benih ortodok itu apa? Biji ortodok. Cirinya apa ortodok? Biji ortodok. Contohnya apa biji ortodok? Atau sudah pernah dengar belum ini biji ortodok? Nah, biji ortodok itu adalah biji atau benih, biji yang digunakan sebagai benih ya. Itu cirinya bisa bertahan lama. Kemudian tahan dengan pengeringan. Jadi tahan dengan kadar air yang rendah. Nah, itu bisa berlangsung lama. Contohnya ini padi misalnya, jagung misalnya. Beda misalnya dengan durian misalnya, mangga. Nah, itu bukan biji ortodok tapi biji rekalsitran. Artinya tidak tahan pengeringan, kemudian tidak tahan, kalau pengeringan nanti kaitannya dengan kadar air ya, kadar airnya enggak, kalau dikeringkan atau kadar air rendah itu rusak dan tidak tahan lama. Nah, untuk biji-biji yang ortodok ini perbanyakan yang seksual ini yang paling gampang. Kelemahannya itu lama baru berbuah. Jadi kalau Anda nanam tanaman buah dari biji atau secara generatif atau secara seksual, itu tadi selain kemungkinan yang dihasilkan itu buahnya berbeda, kemudian berbuahnya nanti juga akan lama. Karena harus dewasa dulu individunya baru kemudian muncul bunga. Nah, seperti itu. Nah, ini kelemahan juga. Ini pada kentang itu kalau ditanam dari biji, itu nanti umbinya ukurannya tidak seragam dan kecil-kecil. Sehingga kalau kentang itu ditanamnya dari apa? Umumnya. Dari umbinya, Bu. Dari umbinya. Jadi bisa dari bunganya, tapi dari bijinya, tapi nanti hasilnya tidak memuaskan. Nah, kalau dari bijinya, umbinya misalnya, itu ada yang dengan cara ini, umbi kentang itu kan banyak mata tunasnya. Jadi disemaikan dulu, nanti sampai muncul beberapa mata tunasnya itu. Nah, kemudian setelah tumbuh mata tunasnya beserta akarnya, baru kemudian dipotong-potong dan satu mata tunas itu ditanam sebagai individu yang baru. Jadi dari satu umbi itu nanti bisa digunakan atau bisa menghasilkan banyak individu-individu baru setiap mata tunas. Reproduksi aseksual, nah kemudian kita ke reproduksi aksesual. Kalau tadi seksual,
Bertujuan untuk meregenerasikan jaringan atau bagian-bagian tanaman tanpa menyatukan gamet jantan dan betina. Tadi sudah Mbak Ulul sudah sebutkan. Kemudian dapat terjadi 100% alami, jadi tanpa campur tangan manusia. Tetapi kemudian ada bisa juga itu diinterferensi oleh manusia, dibuat dengan tujuan efisiensi dan efektivitas dilakukan secara buatan atau artifisial. Dan ini akan mempercepat laju perbanyakan. Nah, sebagai dasar adalah sifat totipotensi. Totipotensi itu apa? Masih ingat enggak dulu mata kuliah fisiologi tumbuhan? Masih, Bu. Apa? Masih, Bu. Apa totipotensi? Sifat jaringan tumbuhan yang dapat ditumbuhkan dari jaringan lainnya ya, Bu. Ya, bisa digunakan seperti itu. Jadi sifat totipotensi itu bahwa setiap sel dari tanaman itu memiliki sifat yang lengkap. Mempunyai sifat yang lengkap yang dimiliki oleh tanaman. Jadi nanti kalau satu sel itu dikembangkan itu akan bisa menjadi satu individu yang baru. Setiap sel hidup mempunyai informasi lengkap sebagai individu sempurna sehingga dapat menjadi individu yang baru dan sempurna. Ini sebagai dasar dari kultur jaringan. Bisa kultur jaringan, bisa cara-cara yang lain atau teknik-teknik yang lain. Itu tidak dimiliki oleh sel animal. Ya, meskipun kan ada kultur jaringan hewan. Siapa yang pernah mengambil mata kuliah kultur jaringan hewan? Kalau KJT ada yang sudah ngambil? Belum Baru ada. semester ini. Ada Ibu. Ada ya. Semester ini ada KJT. Iya Ibu. Nah, itu kan prinsipnya dari satu sel itu nanti direkayasa lingkungannya sehingga terekspresi menjadi satu individu baru kan. Seperti itu. Karena kalau hewan ada kultur jaringan kulit misalnya atau jaringan otot. Nah, itu nanti tetap jadi jaringan itu. Jaringan otot ya nanti hasilnya kultur jaringan otot saja. Misalnya Anda sel Anda dikultur misalnya, sel kulit Anda dikultur ya nanti hasilnya hanya kulit. Tidak kok terus nanti jadi orang kecil-kecil gitu enggak seperti pada hewan yang jadi planlet gitu enggak. Nah, untungnya seperti itu ya. Anda bayangkan misalnya orang mengkultur dirinya sendiri ya, ini kan jadi bahaya itu. Itu bedanya sel hewan dengan sel animal dengan sel hewan, tidak hanya hewan. Sel animal dengan sel plant dengan animal. Contoh regenerasi yang aseksual tadi misalnya stek batang, stek akar, stek daun. Itu. Kemudian keuntungan reproduksi aseksual itu apa? Tadi sudah disebutkan seragam, identik dengan induknya ya. Kemudian dapat mempercepat masa produksi atau produktif. Tadi Anda bayangkan kalau menanam mangga dari biji. Kemudian bandingkan dengan menanam pohon mangga dari cangkok. Dari cangkok cepat mana yang berbuahnya? Cepat yang mana? Dari cangkok. Dari cangkok. Dan kalau mencangkok pun, Anda menyangkok, itu pilih-pilih, jangan asal cangkok. Masih kecil dicangkok ya nanti berbuahnya tetap lama. Tetap agak lama, meskipun akan lebih cepat dibanding yang dari biji. Pilihlah kalau mencangkok itu pilihlah tanaman-tanaman yang memang sudah pernah berbuah.
Nah, itu secara fisiologis memang sudah dewasa atau sudah siap untuk berbuah. Nah, itu kan apa namanya, dasar-dasar fisiologinya. Tuh. Nah, lebih mudah dilakukan itu misalnya stek. Kemudian dapat menggabungkan 2 atau lebih genotip dalam satu individu tanaman. Maksudnya gimana? Bisa tahu enggak? Dapat menggabungkan 2 atau lebih genotip. Bisa memberi contoh? Anda semester berapa ini? Semester 5 berarti sudah pernah ke kampus ya? Kalau semester 3. Nah, memperhatikan enggak bunga dalam pot yang di depan gedung yang baru itu? Asinthia itu? Iya, Bu. Ya, di pot-pot itu ada bunga bougainville ya? Itu Iya, bunganya benar, apa warnanya? Warna-warni, Bu. Satu tanaman warna-warni Dalam kan? satu pohon 2-3 warna. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau vegetatif perbanyakan itu bisa disambung. Bisa disambung. Jadi tanaman yang apa namanya, dari satu tanaman kemudian dipotong dahannya, kemudian disambung dengan tanaman yang lain yang sejenis, tapi enggak bisa misalnya Anda nyambung duren dengan rambutan gitu, meskipun sama-sama ada apa namanya, tonjolan-tonjolan, tapi itu kan jauh secara genetik. Jadi apa namanya, sifat-sifatnya kan jauh berbeda. Tapi kalau bougainville itu kan mestinya sama, hanya sedikit lah yang berbeda. Nah, itu semakin dekat kekerabatannya itu semakin mudah untuk disambung. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk buah. Bisa dilakukan untuk buah. Misalnya buah, nanti pernah cerita ya, buah mangga yang satu pohon tetapi buahnya ada buah aromanis, buah mana lagi gitu ya, macam-macam seperti itu. Nah, kemudian ini yang aseksual itu juga melestarikan mutasi. Jadi tadi yang Bunda Ranti bilang, mengalami mutasi, tanaman yang mengalami mutasi, yang kebetulan mutasinya itu yang terkumpul adalah sifat-sifat yang bagus, nah itu bisa dilestarikan sifatnya itu. Nah, dicangkok misalnya. Kemudian teknik kultur jaringan dapat diproduksi secara massal ya. Ini kalau pakai teknik kultur jaringan dapat diproduksi secara massal. Anda bisa bayangkan satu sel itu jadi satu individu baru. Kalau yang dikulturkan itu misalnya jaringan daun dengan ukuran 0,2 mili kali 0,2 mili misalnya. Nah, itu sudah berapa ratus, mungkin ribuan sel di situ. Meskipun nanti mungkin tidak semua sel itu jadi satu individu baru. Ini nanti akan membelah dulu menjadi kalus. Kemudian dari beberapa kalus itu ada yang dari beberapa sel dalam kalus itu akan mengalami diferensiasi menjadi individu yang baru, membentuk akar, membentuk batang dan sebagainya. Tadi itu apa namanya, dapat diproduksi secara massal dan mungkin lebih cepat dan seragam. Gitu. Sekarang banyak ini apa namanya, bibit pohon pisang yang berasal dari kultur jaringan. Karena pohon pisang kan enggak bisa dicangkok ya, bisa enggak ya pohon pisang dicangkok? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar ya? Enggak bisa karena enggak ada kambiumnya kok, ya enggak bisa. Nah, itu kalau perbanyakan secara apa namanya, umumnya itu kan dari anakannya itu, dari bonggolnya. Jadi satu tanaman, satu pohon pisang itu anakannya berapa? Enggak banyak. Jadi kalau untuk mendapatkan bibit yang dalam jumlah banyak itu susah. Nah, sehingga diusahakan dengan kultur jaringan tadi. Kalau anggrek botol itu apa itu?
Apakah itu juga kultur jaringan? Apa? Ya itu sebenarnya sama-sama ditumbuhkan di media aseptif ya. Udah kayak agar itu kalau Anda melihat ini. Tapi yang ditanam di situ bukan jaringan, tetapi di situ apa? Biji-bijinya anggrek tadi. Biji anggrek itu kan tidak ada cadangan makanannya, tidak ada endospermnya. Ya. Jadi perlu ditambah makanan dari luar, sehingga apakah tidak mungkin anggrek itu dari bijinya itu tidak dikultur? Mungkin, tetapi itu susah. Jadi harus jatuh di tempat yang lembab, yang benar-benar cocok untuk pertumbuhannya. Itu dapat membantu proses seleksi dalam pemulihan. Kemudian tanaman lebih mudah terbentuk melalui reproduksi asexual. Misalnya nanas membiak dengan crow, slip, shoot, dan sucker. Kalau nanam nanas itu dari apanya? Pernah tahu? Ayo yang lain jangan-jangan sudah pada tertidur ya, tidak ada suaranya. Kalau perbanyakan nanas tuh pakai apa? Halo. Pakai yang jauh. Biasa dari itu Bu, yang atasan buah nanas itu kadang ditanam. Iya, itu yang kadang ditanam dari situ. Oke. Nah, kemudian teknik reproduksi aseksual ini bisa dengan struktur vegetatif tertentu. Kemudian contohnya ini, struktur vegetatif tertentu misalnya dengan runner atau sulur. Contohnya stroberi dan pegagan. Pernah tahu bagaimana sulur pada stroberi? Pernah Ibu. Nah itu perbanyakannya di situ. Sulur-sulurnya ini nanti kalau ketemu dengan media tanam dia akan tumbuh tunas. Tunas apa? Tunas akar, ya terbentuk akar. Kemudian umbi lapis ya, dengan bawang merah. Contohnya bawang merah. Umbi sisik, ya bunga lili, rhizome, alang-alang, rimpang itu contohnya jahe. Kemudian carang batang. Carang batang sebenarnya istilah agronomi ya. Itu dengan tunas tadi. Ya, kemudian umbi batang dan umbi akar. Tahu enggak bedanya umbi batang dengan umbi akar? Apa bedanya umbi akar dengan umbi batang? Izin menjawab Bu. Mm-hmm. Kalau umbi batang itu bisa tumbuh tunasnya, kalau umbi akar itu tidak bisa Bu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa tumbuh tunas. Jadi kalau umbi akar di sini bisa enggak? Ini salah ini. Ini umbi jalar itu juga umbi batang kok. Ini contohnya bukan umbi akar, tidak bisa untuk perbanyakan. Yang buat sambil struktur khusus biasanya untuk bertahan hidup pada kondisi suboptimal. Informasi merupakan nilai ekonomi umbian. Nah, kemudian induksi akar ya, yang diinduksi itu akarnya dan pucuk adventif. Jadi cara perbanyakan dengan menginduksi akar dan pucuk adventif, misalnya itu dengan cangkok. Cangkok itu induksi akar. Akarnya tumbuh dari mana? Dari apa? Akarnya tumbuh dari apa?
Dari perkembangan tanaman yang dicangkokkan itu, iya. ditempelkan itu tuh. Itu akarnya itu terbentuk dari apa? Dari bagian apa dari batang itu yang dicangkok? Bagian kambiumnya, Bu. Bagian kambiumnya. Kambium itu letaknya di antara Xilem dan Xilem dan xilem dan fluem. Makanya kalau nyangkok itu kan kulitnya dibuang dulu. Ya, kemarin saya kira sudah dibicarakan ini ya. Dibuang dulu, kemudian seringkali harus dikeringkan atau ada yang dicuci. Ya, itu dicuci agar yang bagian yang dibuang kulitnya itu benar-benar tidak ada kambiumnya. Nanti kalau ada kambiumnya itu bisa nutup lagi. Bisa nutup lagi, terbentuk kulit batang lagi. Jadi yang dibuang, dibersihkan, kemudian kambium itu hanya ada pada bagian bekas potongannya itu. Nah, kemudian bisa stek. Nah, stek itu kan mirip-mirip dengan cangkok. Cuma kalau cangkok itu apa bedanya stek dengan cangkok? Kalau cangkok gimana? Kalau cangkok itu kan bagian yang dicangkok itu masih menempel di tanaman induknya. Ya. Tapi kalau stek itu dipotong, benar-benar dilepaskan dari tanaman induk, kemudian ditancapkan itu di media tanam. Yes. Prinsipnya sama untuk membentuk, menginisiasi atau menginduksi terbentuknya akar. Kemudian menyambung atau grafting. Tadi yang tadi apa bougainville tadi disambung. Kemudian bisa dengan budding atau menempelkan tunas. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, contohnya misalnya pohon mangga lah yang gampang dibayangkan. Nah, kemudian Anda ambil tunas, mata tunas, jangan dalam bentuk tunas yang sudah besar, tapi mata tunas itu nanti diambil dari apa namanya, dari kulit batangnya itu. Nah, kemudian itu ditempelkan pada batang yang lain. Ya, kemudian tadi kultur jaringan. Ini penyetekan, nanti Anda bisa baca sendiri bagaimana prinsipnya. Kita sudah pelajari, sudah diskusikan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan stek, kemarin ada yang tanya ya, siapa ya? Ada yang cerita steknya nggak jadi gitu ya. Ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor internal. Faktor lingkungan itu bisa status air, kemudian suhu, kalau terlalu panas ya kering, nanti tidak bisa. Kemudian cahaya, jangan terlalu banyak cahaya, kemudian kelembapan, evotranspirasinya rendah, kemudian aerasi dan drainase baik. Jadi kalau Anda bikin stek ya jangan ditemplei lempung katakannya, kan drainasenya jelek. Kemudian bebas hama dan penyakit. Nah, ini maksudnya biar tidak busuk. Kemudian faktor internal, di sini ada fitohormon. Fitohormonnya di sini bisa auksin, bisa sitokinin, terutama. Ini mirip-mirip dengan pada perkecambahan ya, dibutuhkan pembentukan akar juga. Kemudian jenis stek, ada stek daun, stek umbi, stek batang. Stek daun ya daunnya yang di stek. Stek umbi ya umbinya. Kemudian ada stek batang. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini ini apa nih? Stek apa ini? Daun, Bu. Stek daun. Anda tahu ini bunga apa ini? Tanaman apa? Ini yang bersuara hanya itu saja ya. Mbak Ulul, Mbak siapa tadi? Mbak Ulul mungkin tahu ini stek apa?
Stek tanaman apa? Ini yang ditunjuk. Apa kira-kira? Sepertinya Kurang itu tahu, Bu. tanaman lidah mertua bukan, Bu? Oh iya, lidah mertua. Tapi Bu Darmanti belum pernah nyoba, nanti tak cobalah lidah mertua ya, seperti ini. Kemudian kalau ini apa? Pernah lihat enggak tanaman hias ini? Begonia. Pernah dengar? Tidak, Bu. Oh, Pernah, Ibu. Oke, kalau ini Phyllis. Kalau ini apa ya dulu namanya ya? Dolar apa ya? Nah, seperti ini. Tahu ini tanamannya? Bisa membayangkan tanamannya seperti apa? Tahu Ibu. Tahu ya? Pernah lihat ya? Itu daun-daunnya bisa di stek satu daun, nanti ditanam akan muncul seperti ini. Satu daun. Nah, kemudian ini stek apa ini? Stek batang batang. Ini apa tanaman apa? daun mint. Daun mint. Iya, betul, daun mint. Daun mint itu cepat banget itu, satu batang. Asal tidak kepanasan gitu aja. Kemudian ini? Anggur. Iya, betul. Kalau ini? Daun kelor. Daun kelor ya. Sekarang katanya kelor itu tanaman apa ya? Miracle tree ya, pohon miracle katanya. Nah, ini tadi yang Darmanti bilang cara memperbanyak tanaman kentang yang dari umbi itu ditumbuhkan dulu gini. Ini kalau dicelupkan ke air pada bagian bawahnya ujungnya ini kan nanti banyak tumbuh tunas-tunas ya. Jadi setiap mata tunas tumbuh. Setelah itu kemudian baru dipisahkan dan ditanam. Nah, ini stek kentang itu ternyata juga bisa dengan stek pucuk. Ya, pucuknya dipotong kemudian ditanam. Bisa. Ini stek batang singkong seperti ini. Ada yang pernah lihat orang nanam singkong atau mungkin pernah menanam singkong? Pernah, Bu. Nah, itu Bu Darmanti pernah baca itu bagaimana biar produksi atau umbinya itu banyak. Itu setelah dipotong-potong, kemudian sebelum ditancapkan itu di bagian sini dilukai. Di batangnya itu seperti dikerat-kerat gitu loh, tapi tidak melingkar. Nah, nanti setiap keratan itu akan tumbuh akar. Jadi misalnya sini ya, ini nanti dikerat-kerat beberapa, kemudian yang ada keratannya itu masuk ke tanah. Nah, nanti akar itu tidak hanya tumbuh pada bagian-bagian yang luka di bekas potongan, tetapi juga di bekas-bekas keratan tadi. Nah, itu salah satu cara untuk, keratan itu nanti tumbuh akar ya, bekas lukanya tadi akan tumbuh akar. Nah, kalau bekas lukanya banyak kan akarnya jadi banyak. Sedangkan singkong itu kan berasal dari modifikasi akar. Nah, logikanya semakin banyak akarnya, itu akan semakin banyak juga kemungkinan terbentuk umbi. Supaya itu bisa dicoba. Nah, kemudian ini apa ini? Soka, Ixora paludosa. Ixora paludosa. Ini ada warnanya macam-macam, bagus ya. Ini stek ini gampang dan ternyata Bu Darmanti mempraktekkan keberhasilan stek soka itu lebih tinggi pada batang yang masih muda. Kalau batangnya sudah agak tua itu justru tidak susah untuk terbentuk akar. Jadi kalau Anda punya soka ya,
dipotong pucuknya, kemudian ditancapkan di media tanam. Jangan lupa daunnya dikurangi dulu biar transpirasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian disungkup, tahu enggak disungkup? Tahu, Bu. Gimana disungkup? Dikasih plastik yang atasnya bukan? Iya, betul sekali. Ya, jadi nanti dikerukupi ya bahasa Jawanya dikerukupi, bahasa Indonesia disungkup. Itu sepotnya. Jadi nanti di bagian di potnya itu atau di plastiknya itu diikat. Ya, jadi seperti dikerudungi plastik. Itu akan cepat sekali. Kebetulan nanti punya warna kuning, pink, merah, sama putih. Merahnya ada 2 macam. Dulu belinya satu-satu, kemudian saya coba di stack jadi banyak, kemudian saya tanam di luar pagar rumah itu. Nah, jadi bunganya macam-macam. Cepat dan bunganya banyak. Ini semakin tempat yang semakin panas, ini bunganya semakin bagus. Asal penyiramannya tidak telat. Nah, kemudian ini macam-macam begonia tadi. Macam-macam begonia ini daunnya yang bagus. Ini bisa di stack daun. Nah, kemudian nih cangkok, kemarin siapa ya yang cerita tentang cangkok ya? Mas siapa gitu ya? Siapa? Oh, Condro ya. Sekarang ada enggak? Ada absennya tapi orangnya enggak tahu ada apa enggak. Halo. Nah, enggak ada nih mesti. Dipanggil enggak ada. Prinsip cangkok ini tadi kemarin. Dikuliti, kemudian ini harus dibersihkan biar tidak tumbuh kulit lagi, baru kemudian ini kok kayak pocong ya. Nah, dibungkus gini. Nah, kalau sudah tumbuh akar, baru kemudian dipindahkan. Nah, ada yang pernah melihat ini cangkok pepaya gini? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Ini suaranya kok enggak berubah-berubah, hanya itu saja ya. Yang lain pada kemana ya ini ya? Masih bisa kelihatan PPT-nya? Masih, Bu. Masih bisa, Bu. Ya. Coba ya kalau misalnya Anda punya pohon pepaya yang sudah tinggi, buahnya kan di atas ya. Di atas makin tinggi itu buahnya akan mengikuti di atas. Itu coba dicangkok biar pendek lagi. Caranya adalah dengan ini. Ini dipotong, dilukai ini seperti dibelah ini. Kemudian dimasuki atau diberi kayak gini. Jadi ini separuhnya itu masuk ke media tanam. Nanti akan tumbuh akar, ya. Nanti akan tumbuh akar, kemudian kalau akarnya sudah banyak, ini dipotong. Ini dipotong, jadi yang bagian atas itu sudah ada akarnya itu ditanam lagi biar pendek-pendek gini. Kalau terlalu tinggi kan susah, metiknya susah, mau dipanjat juga enggak kuat kan gitu. Nah, ini biar gampang memasukkannya, ini biasanya dipakai apa namanya? Bambu, batang kayu diselipkan di atas biar terbuka. Nah, salah satu ini juga bentuk cangkok ini. Nah, kemudian ini apa ini? Salak, Bu. Salak? Bener salak? Nggak tahu, Bu. Ini pinang merah. Pernah lihat pinang merah? Belum, Bu. Belum pernah. Palem merah itu loh, palem merah, palem yang batangnya merah.
sebagai tanaman hias. Ya kalau belum tahu bisa datang ke rumah Bu Darmanti ada. Ya. Itu susah banget dipisahkan. Jadi kalau misalnya ada anakannya itu kemudian dipisahkan tuh susah untuk hidup. Makanya ini seperti ini namanya disusu namanya. Jadi nanti ini dibungkus seperti ini bagian pangkalnya. Kemudian ini nanti akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar baru dipotong. Kemudian ditanam tuh anakannya tadi. Kalau anakan tadi dipisahkan kemudian ditanam itu kemungkinan hidup sangat kecil. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga bisa cangkok jambu air dengan cangkok jambu media air. Sama seperti pada pepaya tadi, tetapi di sini pakai air. Nah, pakai air, jadi dicelupkan gitu sebagian. Nah, ini nanti akan tumbuh, jambu air itu gampang sekali ini, tumbuh kayak gini. Ini nanti akan tumbuh akarnya, baru kemudian setelah akarnya sudah cukup banyak, ini dipotong dan bisa ditanam. Ini sampai waktunya udah habis ya? Sampai jam berapa? Sampai jam 14.40 Ibu. Oh 14.40 masih 20 menit lagi. Ini tadi pernah melihat atau pernah membuat seperti ini? Belum pernah. Coba-coba kalau punya pohon. Ini kalau yang paling gampang tuh pohon jambu, jambu biji, jambu air tuh gampang. Saya pernah mencoba yang lain itu di ini apa namanya pir, tapi tidak berhasil, malah mati tanamannya. Jadi korban. Dicangkok aja agak sulit, makanya dicangkok biasa aja agak susah, makanya di gini juga susah. Kemudian vegetatif buatan ini merunduk seperti ini, konsep menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Nah, sifat anakannya sama dengan induknya seperti ini. Jadi batangnya itu dibelokkan ke tanah kemudian ditimbun. Nah, nanti setelah ini kan akan tumbuh akar di timbunan itu. Kemudian dipotong baru ditanam. Ini prinsipnya hampir sama dengan stek, tetapi kalau ini tidak dikuliti. Ya. Tidak dikuliti. Ini misalnya melati itu gampang. Kalau kangkung saya kira ya enggak perlu ya. Kenapa kangkung harus diginiin? Ditancap kayak aja bisa, stek biasa. Nah, kemudian ini sambung sisip. Nah, sambung sisip. Ini kalau yang bougainville itu bisa disambungkan, disisipkan seperti ini atau di ujungnya. Sambung pucuk seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa disambungkan sisip seperti ini. Nah, itu mangga misalnya Anda pengen mangga satu pohon buahnya macam-macam atau bambu biji bambu air satu tanaman tapi nanti buahnya ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau gitu kan. Bagus. Ya. Mahal tuh. Kemudian nah ini tadi yang seperti di depan gedung Asintia itu ya. Ada? Iya, Bu. Seperti ini cukup gampang untuk bougainville. Kemudian ini apa? Kamboja Jepang ya. Ini juga gampang ini. Kalau yang ini Bu Darmanti pernah nyoba. Cukup gampang. Ya, satu tanaman ada beberapa warna bunga. Cuma dulu pernah booming gitu ya. Banyak orang yang suka tuh. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi ya saya termasuk orang yang ini terpedaya, termakan tren-tren kayak gitu dulu ya. Jadi pernah bikin saya seperti ini dan sekarang masih ada tanamannya cuma nggak terpelihara. Jadi terus ini tinggi-tinggi harusnya ganti pot, kemudian
cabang-cabangnya dipotong biar tumbuh lagi. Harusnya seperti itu. Tapi ya itu lagi masalah kayak gitu tuh kalau sedang tidak mood ya susah. Ya. Kemudian ini apa ini? Tanaman apa? Durian. Tanaman apa? Durian. Durian. Apa yang aneh Anda lihat di sini? Batangnya, akarnya banyak. Batang dari akar. Batang dari akar. Nggak tahu, Bu. Ya, ini kalau orang menyebut ini kaki, kakinya banyak. Ya, ini prinsipnya sama seperti menyambung ini tadi, menyambung mangga atau bunga yang bunganya macam-macam. Kalau yang ini yang disambung itu ininya bawahnya. Jadi ini dibuatnya dari tanaman pokok ya yang tengah ini. Kemudian di sekitarnya dikasih ditempatkan mungkin tanaman-tanaman durian dalam pot gitu ya. Kemudian tanaman-tanaman dalam pot yang kecil tadi dipotong ujungnya, kemudian disambungkan dengan yang utama ini. Jadi seolah-olah satu tanaman tuh kakinya banyak. Bisa dimengerti. Nah, ini yang masih kecil. Yang masih kecil. Kalau ini bukan pot kecil-kecil ya, tapi ditanam di satu pot besar gitu. Nah, kemudian ini dipotong ujungnya, kemudian disisipkan ke kulit batang dari tanaman pokok ini. Kira-kira tujuannya apa ya kok dikasih kaki yang banyak? Apa kira-kira? Agar kuat menopang. Terus apa lagi? Memaksimalkan penyerapan pada akar. Memaksimalkan penyerapan oleh akar ya, penyerapan. Harapannya ini nanti tanaman suplai hariannya sangat banyak, kemudian harapannya lagi produktivitasnya tinggi. Tetapi harus Anda sebagai orang biologi ya. Ini kalau dari bawahnya banyak, kemudian di sini satu batang kan sama-sama lewat jumlah silem yang sama, iya enggak? Iya, Bu. Nah, apakah itu juga terbukti nanti ini pertumbuhan dan produktivitasnya tinggi itu saya belum pernah mendapatkan kajian ilmiah yang seperti itu. Jadi ini yang namanya seni, art, kemudian hobi itu kadang-kadang melupakan ininya dasar fisiologinya. Apa benar ini kalau seperti ini nanti suplainya juga bisa sampai daun-daun di atasnya itu lebih tinggi. Toh yang dilewati adalah sama. Tuh. Atau mungkin pertimbangannya kalau seperti ini nanti jangkauan akarnya makin jauh misalnya. Boleh jadi seperti itu. Tapi belum ada kajian secara ilmiah pengaruh perlakuan ini terhadap produktivitasnya. Itu. Tapi kalau dalam hal nilai ekonomi ini sangat mahal. Kayak gini. Seperti tadi yang bunganya macam-macam, kemudian buahnya macam-macam itu harganya sangat tinggi. Karena ya itu lagi kalau seni itu kan kadang-kadang orang beli tidak pakai logika lagi. Harganya kan kadang-kadang tidak logis lagi. Nah, kemudian ini kultur jaringan. Ini nanti kalau Anda ngambil kultur jaringan itu di lab tumbuhan yang sederhana itu sudah bisa sampai seperti ini. Ya. Kalau Anda mau penelitian. Nah, kemudian seperti ini misalnya. Ini apa ini? Ini nanam di apa? Kelapa. Sabut kelapa. Ini seni dari Jepang namanya kokedama. Jadi menanam tapi
ini sabut kelapa dan kadang-kadang ini apa ya namanya? Moss yang biasa untuk nanam anggrek itu. Seperti ini. Ya, itu seni. Nah, ini tidak akan besar ini. Ya seni aja ini menanam anggrek seperti ini. Nah, ini Anda lihat ini menanam hanya dalam sekepal media tanam yang tadi dari sabut kelapa atau moss, kemudian di sini ditumbuhi lumut ya. Nah, ini kalau sudah segini mahal ini. Padahal sebenarnya hal yang sepele ini Anda bisa melakukannya. Apalagi ini apa ini? Yang jenis siri-sirian itu kan gampang sekali. Ini sekeluarga dengan janda bolong tadi gampang banget bikinnya. Hidupnya gampang banget. Gitu. Nah, itu sudah jadi apa? Sudah jadi saya kemarin lihat berita di TV itu ada ini apa namanya yang biasa bikin kopi itu namanya apa? Apa namanya? Barista. Ya, barista di hotel gitu. Kemudian karena kondisi seperti ini itu kan jadi tidak banyak ya, pendapatannya sangat banyak turun karena harus ini apa namanya, dia tidak dikeluarkan tapi di shift gitu loh, jadi pendapatannya sangat turun. Kemudian dia kebetulan punya hobi tanam menanam dan membuat kokedama ini akhirnya pendapatannya itu jauh melebihi yang jadi barista tadi. Tanamannya sederhana. Nah, tapi karena ini seni ya, jadi orang suka itu ya belinya jadi mahal. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini. Gitu ya. Untuk itu Permisi, tidak. Ibu. Ya, silakan. Ya, mohon maaf saya Rendra tadi mohon maaf mic saya error sehingga saya cuma bisa mengetik dapat di kolom chat sama resen Ibu. Gak ada, sudah balas saya chat tadi balas. Gimana? Ya, mohon maaf Ibu, saya Rendra tadi ini Oh, ya. Ya, sama apa-apa. Ya, sama izin mengabarkan Ibu, ada yang mengalami kesulitan absen. Oh ya, ini kita selesaikan dulu, tinggal sedikit. Baik. Nah, kemudian ini juga kalau yang suka otak-atik gitu ya, menanam bawang merah pada pohon pisang. Nah, pohon pisangnya masih hidup, kemudian ini bisa Anda coba ini diselip-selipkan di sini. Kan lumayan ini, kalau jadi umbi mungkin tidak begitu banyak ya, atau mungkin tidak akan tumbuh umbi yang baru, tetapi ini kan bisa untuk bikin ini, daunnya bisa bikin untuk dadar telur ya, lumayan. Itu mungkin bisa dicoba. Nah, ini kalau nanti Anda KKN itu bisa diajari kayak gini, hal-hal sepele ini, hal-hal yang gampang. Nah, kemudian ini juga contoh-contohnya, ini batang pohon pisang yang sudah ditebang ya, tidak digunakan, ini bisa dipakai untuk menanam sayur. Demikian juga ini. Ini kelihatan apa ini? Selada. Selada. Ya, mungkin juga bisa sawi bakso itu kan juga gampang. Sawi yang untuk bakso, untuk mie ayam kayak gitu. Nah, kemudian itu contoh-contoh yang lain. Ya, masih banyak lagi kalau yang namanya suka menanam itu apapun jadi. Gitu, ya. Ini bekas galon aqua, nah ini bisa dibuang. Oke, begitu. Sambil saya cek yang belum bisa absen, Anda bisa atau mungkin sudah bisa bertanya atau mungkin sudah jenuh ya mendengar suara Bu Darmanti. Siapa yang belum bisa absen tadi? Yang belum bisa absen Ardianti, Bu. Ardianti. Ada lagi yang lain? Ardianti. Saya izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Mbak siapa? Saya Retno, Bu. Retno gimana Mbak Retno?
tadi sempat lupa yang bukan kebalikannya. Satunya biji ortodok tadi Bu, namanya biji apa? Rekalsitran. Nggih. Rekalsitran itu biji yang tidak bisa dikeringkan, jadi bisa ditanam dalam kondisi segar. Kalau airnya berkurang rusak. Seperti biji mangga, kemudian apa lagi? Biji rambutan itu kalau sudah kering kan rusak. Tapi kalau biji jagung, biji kedelai, kemudian padi itu biji-biji ortodok. Nah, dia akan bisa disimpan lama dengan cara mengurangi kadar airnya, begitu, untuk mengurangi respirasi. Oke, bisa diterima ya Mbak ya. Ada lagi yang belum bisa absen? Ibu maaf Bu. Ya. Ini ada grup WA-nya Bu. Silahkan Anda bikin grup WA, tapi saya enggak usah dimasukkan biar nanti saya dengan siapa ya kemarin ya? Yang formatnya? Maaf Bu. Rendra ya? Ya. Rendra. Gimana Mbak? Maksudnya gimana? Untuk grup hortikultura itu sudah dibuat Ibu. Mungkin gitu. nanti saya bisa masukkan ini Kak Rif nih untuk masuk grupnya. Oh ya. Iya. Okay. Iya Bu, karena saya juga baru masuk pertemuan ini Bu. Okay. Mengulang atau gimana? Bu, peserta PMM MBKM. Oh ya. Yang dari Tadulako ya? Iya Bu. Oh ya, maaf tadi saya lupa. Coba perkenalkan dulu Mbak, biar kita semua kenal, ya. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rifni Quadriani, biasa dipanggil Rifni, selaku peserta pertukaran mahasiswa Merdeka dari Universitas Tadulako. Oh iya. Dari di sana Fakultas Biologi atau Prodi Biologi Mbak? Prodi Agroteknologi Bu. Oh, agroteknologi. Ya mirip-mirip ya. Iya Bu. Nah, iya. Ya ini kalau di hortikulturanya biologi mungkin enggak persis sama gitu ya. Ada enggak di sana mata kuliah hortikultura? Ada Bu, tapi untuk semester, saya kan semester 3 Bu, angkatan 2020. Untuk mata kuliah dasar-dasar hortikultura itu kalau di Untat sendiri untuk semester 3 Bu. Persiapan untuk ambil semester 3. Kajian umum. Untuk nanti kajian umumnya hortikultura ada dasar-dasar hortikultura. Oh gitu. Berarti di sana itu juga ngambil hortikultura, Mbak? Karena di sini bukan kita pertukaran, jadi saya tidak masuk di Untat Bu, masuknya di gitu. Untuk satu semester ini. Oh gitu. Ya program MBKM itu macam-macam ya. Jadi Bu Darmanti kadang-kadang bingung ini. ya kemarin sudah diberitahu sih, cuma Bu Darmanti lupa kalau ini ada mahasiswa pertukaran pelajar. Di sana diajar ini Pak Wahyu Harso? Belum Bu, belum dapat. Oh belum dapat ya. Pak Wahyu, saya kenalnya Pak Wahyu Harso itu dulu S1-nya bareng, S2-nya itu adik kelas saya, S2-nya bareng, tapi kemudian beliau S3-nya gimana lupa saya jadi ketemu. Itu Mas Rendra itu nanti dimasukkan ya. Mbak. Siap Ibu. Oke, gitu ya. Semoga kerasan di Undip selama 1 semester. Iya Bu. Aslinya mana Mbak? Asli Pinrang Bu, Sulawesi Selatan. Oh berarti kalau Bu Darmanti ngomong bahasa Jawa gitu agak-agak enggak tahu ya?
Iya, Bu. Seperti rondo bolong itu apa? Nanti tanya temennya. Oke, begitu saja. Ini waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan atau nanti kita sharing ya, yang namanya kuliah kan tidak harus dari dosen. Kita saling sharing itu, apalagi ini mata kuliah yang ilmu praktis, saya kira seperti itu. Yeah. Oke, kita akhiri kuliah hari Bu, ini. maaf, Yeah. Bu. Siapa? Ya, tadi untuk mahasiswa yang belum absen bagaimana ya, Bu? Oh, lah. Siapa lagi ya? Tadi apa, Ardianti itu Sudah. sudah. Ardianti sudah. Terus siapa lagi? Saya pikir hanya Ardianti saja, Ibu. Terima kasih banyak. Gitu. Okay. Mbak tadi yang dari mahasiswa sudah ya? Mahasiswa pertukaran belajar sudah bisa absen? Sudah, Bu, sudah. Siapa Bu. namanya? Sajaknya? Rifni, Bu. Rifni. Iya. Rifni Kudriani. Oh ya, sudah. Rifni Kudriani. Oh, Kodriani. Iya, Bu. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Anda bisa meninggalkan forum. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.